Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentu kabar baik dan sukacita yang kita rasakan dan boleh kita nikmati di pagi hari yang cerah ini, semua ini karena anugerah dan kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Ketika kami, Tuhan, menikmati pagi hari ini dengan kesehatan kami, dengan nafas kehidupan kami, sungguh kami merasakan anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh mengajari kami, bahkan membimbing kami, supaya kami mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya boleh Engkau pakai dan perlengkapi, bahkan Engkau mampukan Tuhan, sehingga firman yang diberitakan oleh hamba-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Lukas 24 ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini adalah merupakan perjumpaan Yesus setelah bangkit dari kematian dengan Kleopas dan temannya di dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Saudaraku, di dalam perjalanan mereka mendengar bahwa Yesus yang telah mati sudah bangkit. Tetapi saudaraku, mereka belum percaya dengan sungguh-sungguh peristiwa tersebut, karena mereka belum mengenal siapa itu Yesus. Hal ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus nampak ketika Yesus datang menjumpai Kleopas dan temannya dalam perjalanan ke Emmaus. Tetapi mereka
tidak mengenali Yesus yang bersama-sama dengan mereka dan telah berbincang-bincang sepanjang perjalanan mereka. Tetapi saudaraku, setelah mereka sadar bahwa orang yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Yesus, setelah secara ajaib terjadi saat itu, Yesus menghilang di antara mereka, dan mereka pun sadar, saudaraku, dan mengingat kembali ketika di dalam perjalanan mereka bahwa mereka telah berbincang-bincang dengan Yesus sendiri, sehingga hati mereka berkobar-kobar, berkoar-koar. Yesus anak Allah telah berjalan bersama-sama dengan mereka. Dalam hal ini, saudaraku, bisa kita bayangkan betapa sukacitanya mereka, betapa meluapnya sukacita mereka ketika mereka ketahui yang berjalan bersama-sama dengan mereka adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Peristiwa kebangkitan dan perjumpaan Yesus dengan dua orang di dalam perjalanan ke Emmaus ini, saudaraku, menolong kita memaknai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus secara khusus. Perjalanan itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehampaan kita, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah kekurang yakinan kita di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia hadir ketika kita tidak yakin dalam perjalanan kehidupan kita. Karena dalam hal ini, saudaraku, kalau kita pertanyakan atau kalau kita dipertanyakan oleh orang lain, apakah kita mengenal Yesus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Tentulah kita menjawab dengan semangat bahwa kita mengenal Yesus. Tetapi sejauh mana pengenalan kita terhadap Yesus yang kita agungkan dalam kehidupan kita? Apakah kita mengenal Yesus hanya dari cerita-cerita orang saja, atau hanya kita mengenal Yesus dari Alkitab saja? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang yang percaya, hidup sebagai orang yang beriman, tentunya pengenalan kita kepada Yesus bukan hanya sekedar kita mengenal Dia dari cerita orang, atau kita mengenal Yesus bukan soal dari ilmu pengetahuan yang kita miliki. Tetapi saudaraku yang terkasih, hendaklah pengenalan kita akan Yesus sebagai orang yang percaya kepadanya, hendaklah kita mengenal Dia secara pribadi kita di dalam kehidupan kita setiap hari, dengan cara kita tetap setia menjalin hubungan yang intim, hubungan yang karib dengan Yesus, dengan kita menaikkan ucapan syukur kita dalam situasi kondisi apapun kita. Kita harus mampu tetap mengucap syukur kepada Tuhan dengan doa-doa syafaat kita dimanapun kita berada, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap setia menaikkan ucapan syukur kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Selain itu, kedekatan kita supaya kita mengenal Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Secara pribadi, kita setia beribadah, kita setia
bersekutu mendengarkan firman Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan. Dan jangan hanya membaca, kita harus menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, dan kita mampu menjadi saksi Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan itu boleh kita saksikan dimanapun kita berada. Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan selalu setia bersama dengan kita. Oleh karena itu, kita memohon kepada Tuhan supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita benar-benar mengenal secara pribadi siapa Yesus itu yang telah menolong kita, membebaskan kita dari dosa-dosa kita, yang rela berkorban, mengorbankan dirinya dengan kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Setialah bersama dengan Yesus Kristus, kita akan cakap melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh nyata kami dengarkan pada pagi hari yang indah ini, Tuhan. Kami tahu Bapa, pengenalan kami terhadap Engkau sungguh sangat minim. Tapi Tuhan, Engkau setia menyertai kami. Bahkan Engkau setia menolong kami, Tuhan, dengan Engkau membuka tangan-Mu, mengajak kami untuk terus dengan kesabaran-Mu, Tuhan, untuk terus menopang kami, menolong kami, menuntun kami, membimbing kami, supaya kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, biarlah hati kami terus berkoar-koar, Tuhan, dan menyatakan dan menjadikan saksi hidup dalam kehidupan kami, boleh memberitakan kabar baik tentang Engkau dimanapun kami boleh berada. Bapa, biarlah kami menjadi saluran berkat, dan boleh kami menjadi firman Tuhan yang terbuka. Bapa, pada pagi hari yang indah ini Bapa, kami mau nyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pagi hari ini juga kami mau berdoa buat semua dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh memberitakan kabar baik tentang Engkau dimanapun mereka berada ya Bapa. Di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan yang memampukan, Engkau ya Tuhan yang memperlengkapi, Engkau Tuhan yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Sehingga Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ini, berita kabar baik tentang Engkau boleh nyata dalam kehidupan setiap orang yang belum mengenal Engkau, dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya penyertaan-Mu senantiasa boleh ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.